kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar yang liriknya Bayar Polisi yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform Spotify. Yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Saya Muhammad Sifah Lufti, sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Cita Hidayati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini, saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul Bayar, lirik lagu Bayar Polisi. Dengan ini saya menghimbau kepada semua pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar, lirik lagu Bayar Polisi, agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami dengan judul Bayar. Karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami dari band Sukatani. Tolong segera dihapus video yang menggunakan lagu kami dengan judul lagu Bayar yang telah diupload oleh pengguna media sosial saat ini. Demikian pernyataan yang kami buat ini dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tanpa ada paksaan dari pihak siapapun. Kami buat secara sadar dan sukarela dan dapat saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Polri tidak anti. Sebelumnya Bapak Kapolri sudah selalu menyampaikan bahwasannya Polri itu menuju organisasi atau institusi yang sangat modern. Modern di sini adalah salah satu syaratnya adalah tidak anti kritik. Terkait dengan seni musik, komunitas melalui institut musisi jalanan, ya, itu juga berpartisipasi. Pernah kita lombakan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kritikan-kritikan kepada Polri itu melalui seni. Apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama. Polri tidak. Horas, balik ke Akademi dari Tepian Danau Toba yang indah. Oke, dari video tadi kita lihat ya ada apa tentang band Sukatani ya. Suka sekali saya memang nama bandnya itu Sukatani karena saya orang tani juga. Ya, pembungkaman. Disuruh minta maaf atau minta maaf sukarela ya, karena menurut PBHI ya ada dugaan kuat adanya intimidasi terhadap band Sukatani tersebut sehingga mereka harus perlu meminta maaf ya. Kata Kapolri, pengkritik pedas, keras. Kapolri adalah sahabat Kapolri, omong kosong. Ya, jangankan cuma mengkritik. Ya, saya mengirimkan 37 bukti ilmiah rekayasa video CCTV Jessica Wongso aja oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti dan Muhammad Nur Lazar. Ya, polisi aktif itu Muhammad Nur Lazar dan Krisnamurti nggak digubris. Ya. Jadi omong kosong demi omong kosong. Inilah ya. Kepolisian di bawah pimpinan Listio Sigit Prabowo ini apa ya, semacam institusi yang merasa ya katanya tadi di video itu institusi modern apaan ya, malah jauh dari modern, makin jauh. Mana ada modern tapi terkorup, terkotor se-Asia Tenggara ya. Kalau modern ya tunjukkan prestasimu, jangan penilaian dalam negeri, luar negeri lah yang independen kan gitu. Buktinya Indeks Mundi mengatakan terburuk, terkorup se-Asia Tenggara. Ya dibuktikan banyak kejadian ya, bahkan Bapak sendiri ya sekolah Bintara apa juga dipungli. Ya bayangkan polisi memungli polisi, sekolah perwira juga memungli. Memalak turis Jakarta Warehouse Project dipalak juga, supir truk dipalak, segala macam. Apa kalian calo, pungli, rekayasa, menipu, institusi modern apaan itu ya. Saya heran juga lihat polisi-polisi yang harusnya merasa baiklah kalian di institusi kalian itu. Kenapa kalian nggak berteriak untuk membenahi institusi kalian ya? Kenapa mesti kami rakyat nanti kalau sudah baik tinggal terima hadiah kalian? Ini harusnya kan kalian lebih keras berteriak supaya apa? Ya benar, kepolisian menjadi institusi modern, meritokrasi, mulai dari masuk, naik pangkat, naik jabatan, dari bintara, perwira, jenderal,
itu benar tanpa ada duit. Jadi siapapun yang berprestasi bisa naik. Gitu. Bukan seperti sekarang, harusnya kalian lebih berteriak karena itu institusi kalian. Orang-orang yang merasa diri kalian baik, orang-orang polisi mulai dari bawah sampai jenderal yang merasa kalian baik, harusnya kalian lebih berteriak daripada saya dan masyarakat. Karena kalian hidup dari institusi itu, harusnya kalian lebih keras mengungkapkan apa kalian, pendapat kalian untuk memperbaiki kepolisian, karena kalian digaji dari kepolisian. Ya ujungnya rakyat juga yang menggaji, tetapi kan kalian hidup di institusi itu. Kalian bertanggung jawab untuk membenahi itu yang masih merasa baik, kalau ada kan. Tapi kita lihat jarang sekali kepolisian ini justru memperbaiki dari dalam gitu. Seperti kemarin itu Bribtu Yuli yang di Sulawesi itu ya, justru dia didemosi karena dia gajinya atau haknya dipotong oleh atasannya. Alasan atasannya apa itu? Karena ada penambahan personil bla bla bla. Tapi berapa yang ditandatangani kan itu? Berapa yang ditandatangani itu yang kau diterima. Tapi kalau yang ditandatangani sekian X, tetapi yang diterima setengah X, itu udah korupsi itu. Yang melaporkan itu malah didemosi. Gimana si Kapolri Listio ini ya? Katanya sahabat Kapolri adalah pengkritik Kapolri, mengkritik pedas, omong kosong. Inilah kasusnya ini ya. Kasus Ben Sukatani diintimidasi, PBHI sebut situasinya mirip Orde Baru. Ya iyalah. Ya. Mana kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara. Padahal polisi ini nggak tahu diri ya. Mereka sendiri lahir karena hadiah reformasi oleh mahasiswa, pergerakan mahasiswa tahun 98. Sehingga Presiden Habibie saat itu menginstruksikan untuk memisahkan kepolisian dari tubuh TNI, tidak menjadi kesatuan lagi di dalam tubuh TNI. Kalau dulu kan Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan kepolisian dikeluarkan langsung jadi mandiri. Nggak tahu diri ya. Harusnya kalian menghargai demokrasi karena kalian lahir dari rahim demokrasi. Oleh mahasiswa itu, saya salah satu peserta demo walaupun saya nobody ya, tapi ikut demo tahun 98 ya, di Bulak Sumur UGM itu panas-panasan ya. Sukatani diintimidasi PBHI, sebut situasinya mirip Orde Baru. Inilah mereka dua ya, harus meminta maaf. Untuk apa meminta maaf kalau memang menerima kritik Kapolri? Harusnya ya, investigasi ini ya, anak buahmu siapa yang mengintimidasi, dari Polda mana, personilnya siapa, Polres mana, gitu loh. Jangan digubungkan demokrasi ini. Kalian lahir dari demokrasi, atau kami menuntut balik kalian dibalikkan lagi ke TNI ya. Biar kembali lagi kalian di bawah ketiaknya TNI, biar tahu rasa kalian. Anggaran 126 triliun ini mengintimidasi nih. Menurut PBHI ini, periksa ini Kap Listio. Parah kali. Permintaan maaf anggota grup musik Sukatani Band terhadap Kapolri dan institusi Polri menyusul viralnya lagu berjudul Bayar yang menyentil oknum polisi nakal yang tersebut terjadi karena adanya intimidasi. Keterangan tersebut sampaikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Apa yang salah dengan lagu itu? Bagaimana dengan negara yang demokrasi maju? Bahkan di film-film, di lagu-lagu, polisi dideskripsikan penjahat. Itulah keterbukaan dalam demokrasi. Kalau kalian ingin dipersepsikan baik oleh masyarakat, bukan masyarakat yang kalian bungkam, kalian membenahi diri, baru persepsi masyarakat akan lebih baik, gitu loh. Respect, ya, respect itu harus dari kerja keras, bukan pembungkaman, bukan intimidasi. Gitu. Kalau kalian sudah baik, nggak mungkin masyarakat bilang buat lagu bayar atau film yang lain ya. Benahi gitu loh dari dalam. Kalau kalian mau dihormati ya. Kalau kalian nggak mau, ya akan terus ini kalian bungkam ya. Kami akan berteriak, kalian dibalikkan lagi sebelum zaman reformasi, kembali ke TNI. Nggak ada gunanya kalian lahir dari rahim reformasi ya, dari mahasiswa
Harusnya kalian menghargai itu, demokrasi itu. Karena kalian lahir dari demokrasi. Mandiri kalian karena demokrasi kalian. Nggak tahu diri kalian. Dalam keterangan tertulisnya, PBHI menyatakan ada anggota Polri yang melakukan tindakan represif terhadap Sukatani Band. Sehingga, ini dari Jawa Pos ya, sehingga grup musik asal Purbalingga itu pun memutuskan minta maaf dan kemudian menghapus lagu Bayar di berbagai platform streaming, meski lagu itu disukai oleh banyak orang dan viral. Bagaimana kalau, di Amerika aja film apanya begundalnya orang jahatnya aja polisi biasa saja. Ini cuma lagu bayar. Memang bayar suka nilang, bahkan ya nilang lu apa kemarin ada di video kita sebelumnya minta 50.000 dari supir truk atau supir apa itu, ya kan, 50.000. Ya, bahkan kalian palak juga ya sesama kalian itu. Ya, siswa di Polda mana itu? Polda Jateng ya. Ya. Siswa Bintara, terus siswa Perwira juga, kalian palak juga ya, kalian pungli juga. Mana yang nggak benar gitu loh. Jangankan ke orang lain, ke masyarakat biasa, sesama kalian aja memalak. Bukannya membenahi diri, orang lain dibungkam. Cara militer ini, Orde Baru nih. Mau balik lagi Orde Baru. Biar kami suruh kalian balik lagi ke TNI. Supaya balik ke Orde Baru. Sebelum balik harus kami balikkan kalian ke TNI. Biar tahu rasa kalian. Biar nggak bisa menikmati 126 triliun itu dari uang rakyat, keringat rakyat. Tahun 2025 ini nggak dipangkas kalian, dimanjakan oleh Prabowo Subianto. Ya, yang departemen lain pendidikan aja dipotong. Ya, kesehatan dipotong. Saintek dipotong. Kalian enak-enak kalian 126 triliun. Entah apa kerjaannya. PBHI menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, pemberangusan kebudayaan, dan pemberedelan terhadap karya seni. Apa makanya saya bilang ya, apa salahnya? Orang sesama kalian aja memalak kok memungli. Ya. Siswa Bintara kalian pungli, siswa Perwira juga kalian pungli. Ya setelah lulus pelaku pungli lah semua. Prekayasa juga si Tito Karnavian. Apa rupanya? Nggak ada keras-kerasnya itu lagu bayar itu. Malah video saya lebih keras. Ya. Kenapa nggak kalian tangkap saya, kalian intimidasi saya? Saya sudah sebutkan itu Tito Karnavian dan Krishnamurti. Jenderal aktif itu, si Krishnamurti. Tito Karnavian, mantan Kapolri itu. Ya. Kenapa nggak kalian intimidasi saya? Tangkap saya langsung. Listio. Ya. Nggak berani, kok beraninya sama band. Biar saya bongkar rekayasa video CCTV oleh Kapolri Tito Karnavian. Pakai 2 sopir gratis Red Shop dan Free Make. Memanfaatkan laboratorium komputer forensik Mabes Polri yang dibayar oleh rakyat untuk merekayasa rakyat. Kapolri sampai check out kau dari dunia ini akan saya kau tagi apamu. Inilah ya, PBHI menilai tindakan tersebut, ya iyalah pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Mau jadi negara apa kita ini? Ya, negara apa kayak gitu aja, lagu kayak gitu aja lah itu. Memang benar yang dibilang, memang salah yang dibilang itu. Kalian aja memalak polisi sama polisi. Siswa Bintara, siswa Perwira kalian palak sampai 240 miliar itu menurut Indonesian Police Watch. 240 miliar peredaran uang pungli siswa Perwira. Ya lulus Perwira dia ya inilah. Memalak juga dia, pelaku palak juga. Pelaku pemalakan setelah lulus. Begitulah rangkaian lingkaran setan kalian itu nggak dibenahi. Pinginnya dihargai masyarakat, kalian sendiri hancur. Ya. Kapolrinya aja rekayasa. Si Tito Karnavian mau dihargai kau? Gak bakal saya hargai sebelum kau tangkap itu Tito Karnavian dan Krishnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar. Akan terus saya maki-maki. PBHI mendapatkan informasi bahwa Sukatani Band menghilang dan tidak dapat dihubungi manajemen dalam perjalanannya dari Bali menuju Banyuwangi.
pasca tampil. Diduga kuat ada anggota Polri yang mengintimidasi dan memaksa dan untuk meminta maaf atas lagu bayar polisi, kata Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI Julius Ibrani. Nah makanya saya tantang Listio Sigit Prabowo, kalau benar konsisten mulutmu mengatakan ya pengkritik Kapolri adalah sahabat Kapolri, cari itu polisi yang mengintimidasi itu dan tangkap, pecat, pidanakan itu. Ya, karena dia ini ya demokrasi, memasung demokrasi, ya, tidak menghargai hak berpendapat dan berekspresi. Gitu. Kalau kalian mau dihargai, mulai dari berbenah dari dalam, Listio. Itu orang, ya, nggak usah institusi, ya, manusia pun. Ya, kalau maling uang rakyat ngapain dihargai coba? Maling uang rakyat, maling, perekayasa BB digital, penipu seperti Tito Karnavian dan Krisnamurti, Muhammad Noor Azhar. Apa perlu kita hargai orang kayak gitu? Ya enggak lah. Harus kita cercah supaya tidak terjadi lagi seperti mereka, kan gitu. Kalau mau dihargai ke polisi, dia tangkap Tito Karnavian dan Krisnamurti, itu dulu tugasmu. Kalau mau dihargai, masa Kapolri prekayasa, jenderal prekayasa, sampah. PBHI menilai tindakan intimidasi terhadap Sukatani Band merupakan pelanggaran HAM yang sistematis dan struktur, setuju ya. Karena ada unsur negara sebagai pelaku, yaitu Polri, di mana Polri merupakan bagian dari fungsi pertahanan dan keamanan negara serta di bawah struktur dan instruksi Presiden dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. PBHI menganggap intimidasi terhadap Sukatani Band melanggar hak kebebasan berekspresi dalam kesenian, sebagaimana diatur dalam pasal 24E ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar ya. NKRI tahun 45, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang HAM juga pasal 23 ayat 2 hingga DUHAM dan pasal 19 International Civil and Political Rights. Saya desak Pak Prabowo Subianto ya untuk mendesak ini, memerintahkan Kapolri ya, Pak Prabowo Subianto untuk memerintahkan Kapolri untuk menangkap polisi yang mengintimidasi mereka. Berapa orang yang mengintimidasi? Jangan kembalikan Indonesia ini, Pak Prabowo Subianto, ke zaman Orde Baru. Ya, Anda dipilih oleh rakyat lewat demokrasi, jangan pasung demokrasi. Gitu loh, lewat tangan-tangan polisi. Jangan, Pak. Zaman dulu itu, ya. Kalau zaman sekarang beda, ya. Siapapun bisa dijatuhkan sekarang ini, Pak. Lewat rakyat. Rakyat bukan sebodoh zaman Orde Baru. Ya, saat itu aja sudah bisa ditumbangkan Soeharto. Saya salah satu pendemo, walaupun nobody, ya. Panas-panasan saat itu di Bulak Sumur UGM. Gitu loh. Apalagi sekarang anak-anak lebih well informed, lebih social media based, oriented, ya. Hati-hati. Ya. Inilah lagu liriknya ya. Biasa aja, kenapa mereka harus tanggung jawab? Mau bikin SIM bayar polisi, terus nggak bayar polisi, bikin SIM. Ya, ketilang di jalan bayar polisi, memang nggak ada. Itu ada videonya sebelumnya. Ya, minta 50.000 polisi di jalan raya Polantas. Touring motor gede bayar polisi. Coba tanya orang-orang yang touring motor gede itu, bayar polisi nggak itu untuk dikawal? Apa gratis? Angkot mau ngetem bayar polisi. Loh, banyak angkot itu di palak polisi. Coba tanya supir angkot, kan nggak ada beda apanya, ya? Apa rupanya? Memang salah mereka mengekspresikan begini. Makanya saya bilang kalau mau dihargai, kalian yang berubah. Jangan dipaksa orang menghargai kalian. Ya, nggak ada itu. Nggak pernah ada orang mendapatkan respect karena apa? Di depanmunya itu sok respect, di belakang kalian dimaki-maki. Gitu kalau orang nggak benar. Ya, pura-pura di depan dihormati, padahal di belakang itulah. Oke, selanjutnya kita di zaman Joko Widodo ini malah polisi makin ingin diperkuat ya dengan undang-undang revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ya. Inilah ya, mau diubah tahun 2022 tapi belum sempat oleh Joko Widodo ini ya. Padahal banyak sekali dari revisi itu pasal-pasal yang berpotensi membatasi atau membungkam
kebebasan berekspresi ya, dari revisi itu undang-undang kepolisian ya, meskipun belum jadi sampai saat ini, mudah-mudahan nggak jadi. Itu ada pasal 14 ayat 1 huruf B, melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengamanan ruang cyber. Gitu ya. Jadi mereka akan kegiatan dalam pembinaan, pengawasan dan pengamanan ruang cyber. Ini subjektif kali nih. Tidak ada yang spesifik tentang ini. Nanti macam-macam langsung dibungkam kita, diancam segala macam ya. Potensi pelanggaran privasi karena belum adanya standar norma dan pengaturan mengenai kategori barang bukti yang dicurigai. Melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan. Ya, kita orang biasa aja nggak maling aja mau disadap sama polisi. Padahal maling uang rakyat aja, koruptor, KPK mau menyadap aja harus izin Dewan Pengawas KPK. Tapi kita orang biasa nggak maling uang rakyat, malah mau semena-mena polisi ini mau menyadap kita lewat alat Israel itu ya, yang sudah mereka miliki kayaknya itu ya. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat, dokumen elektronik dan bentuk dokumen lainnya. Loh, kalau kita kan nggak melakukan misalnya penipuan transaksi internasional, ngapain urusannya memeriksa dokumen kita, elektronik kita dan lainnya? Inilah nanti menjadi balik lagi Orde Baru ya. Kalau ingin balik Orde Baru, pertama kita minta, mendesak si Prabowo Subianto mengembalikan mereka ini lagi ke TNI, biar tahu rasa mereka. Ya. Harusnya ya, kepolisian ingat sejarahnya, dari mana kau bisa mandiri kau keluar dari TNI. Ini sejarahnya. Ya. Presiden B.J. Habibie melalui instruksinya menyatakan Polri dipisahkan dari ABRI sejak 1 April 1999. Ya, 1999 setelah Presiden Soeharto ditumbangkan oleh desakan mahasiswa. Salah satunya saya. Nobody ya. Oke. Setahun kemudian lewat TAP MPR nomor 6 2000 serta ketetapan MPR nomor 7 MPR 2000, kemandirian Polri berada di bawah Presiden langsung. Makanya saya bilang kan, kalau nggak ada mahasiswa, hei Kapolri, Listio, kalian itu masih dibawa ketiak TNI. Berterima kasihlah kepada mahasiswa. Berterima kasihlah kepada kebebasan berpendapat, berekspresi, karena itulah kalian lahir menjadi mandiri. Ya. Terus pada 8 Januari 2002 diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri oleh Presiden Megawati Soekarno Putri setelah reformasi oleh mahasiswa, yang diantaranya berisi tentang pengangkatan Kapolri harus disetujui DPR, serta dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Ya, inilah ya roadmap-nya kenapa Polri keluar dari TNI. Nah, inilah sebelumnya pada saat Presiden Soekarno membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian. Lalu pada 19 Juni 1961 DPR GR mengesahkan Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 61 yang menyatakan kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Jadi dia di bawah Pangap ya, atau Panglima ABRI, Panglima TNI kalau sekarang. Zaman Soekarno, zaman Soeharto, sampai B.J. Habibie lah, setelah mahasiswa menumbangkan Presiden Soeharto, barulah kalian bisa keluar dari TNI menjadi mandiri dan sekarang menikmati uang rakyat, uang pajak rakyat 126 triliun. Makanya hargai kebebasan berekspresi, Listio. Jangan lupa diri. Kalau enggak, nanti masyarakat akan mendesak kalian dikembalikan lagi karena kalian tidak tahu diri. Itu sejarahnya. Ya, inilah pasal-pasal yang mau direvisi oleh Joko Widodo ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disahkan pada zaman Presiden Megawati ingin direvisi oleh si Joko Widodo. Yaitulah ini pasal 14, melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian
sesuai dengan undang-undang yang mengatur penyadapan. Nah, inilah mau dibuat oleh Joko Widodo, kan bahaya. Ya. Bahaya ini. Pasal 16 ayat 1 huruf E dan M bakal mengambil kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi lewat peraturan yang memperbolehkan polisi untuk mengajukan permintaan langsung pada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana. Oh, jadi mereka akan mengambil kewenangan Dirjen Imigrasi, padahal itu wilayah non-polisi ya. Waduh, makin kuat polisi ini ya. Kalau jadi di zaman Joko Widodo direvisi, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, waduh, makin bahaya ya kebebasan berekspresi ini. Inilah lagi ya, huruf Q ya, pasal 16 ya, yang mau direvisi, kekuatan untuk memblokir, menindak, dan memutus untuk memperlambat akses ruang cyber untuk keamanan dalam negeri. Udah mengambil alih apa ini ya, kayak TNI gitu ya kekuatannya. Tindakan ini seharusnya dilakukan atas perintah pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Juga tindakan ini merupakan ranah dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Makanya sudah ada Badan Cyber dan Sandi Negara. Untuk apa kepolisian ikut-ikutan? Ya? Untuk apa mau menyadap kami warga negara biasa? Ya? Mau mengancam-ancam ya? Ya? Maling uang rakyat aja. Mau disadap koruptor itu harus lewat izin ketua Dewan Pengawasan KPK. Kami apa kami? Merugikan apa kami sama rakyat? Listio, kok kalian ingin memblokir, menindak, memperlambat akses ruang cyber pakai alat Israel ya? Tahe. Oke pemirsa ya, kita dukung kebebasan berekspresi. Kita ingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto, jangan kembali lagi ke ruang gelap. Ya, ruang gelap, ya, Orde Baru, militerisasi, ini militerisasi, kehutanan militerisasi. Jangan Pak. Suatu Anda bisa dijatuhkan. Soeharto saja yang 32 tahun bisa dijatuhkan. Apalagi Anda. Anda produk dari demokrasi, pemilihan rakyat. Rakyatlah yang menjadi raja di negara ini, bukan presiden. Ya. Kalau kami lihat ada indikasi militerisasi, ya, apalagi ini polisi mau dibuat revisi undang-undangnya untuk mengintimidasi kami akan bergerak. Ya, kami akan bersuara. Itu loh, ya. Oleh karena itu kami desak Pak Presiden Prabowo Subianto ya, supaya ini tidak berlarut-larut ya. Perintahkan Kapolri untuk menangkap, memidanakan polisi yang mengintimidasi ya. Karena menurut PBHI itu ada intimidasi ya, oleh polisi terhadap Ben Sukatani. Perintahkan Kapolri untuk menangkap dan memidana, memecat itu polisi yang mengintimidasi itu. Itu baru kami memiliki presiden pro rakyat, presiden non tak omon-omon. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.